Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Isnania Putri Oktaviani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 23 Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu bentuk metode pengajaran kepada murid yang bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan ruang yang sama bagi murid untuk menumbuh kembangkan minat dan bakatnya saat belajar di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah bentuk keadilan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat diimplementasikan di dalam kelas? Seorang guru harus mampu memberikan keadilan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Adil di sini bukan berarti pembagian sama rata. Keadilan yang dimaksud di sini adalah guru berusaha memastikan semua murid mendapatkan apa yang dia butuhkan dalam menumbuh kembangkan minat dan bakatnya. Dan tentunya hal itu akan menjadikan porsi yang berbeda-beda untuk semua murid. Sebelum melakukan pengajaran di dalam kelas, guru harus mengetahui dan memetakan kebutuhan belajar muridnya. Setidaknya ada 3 aspek data yang harus dipetakan oleh seorang guru mengajar. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru dari seorang murid. Kapasitas murid dalam mempelajari sebuah materi pembelajaran berbeda-beda. Ada murid yang suka pembelajarannya dari abstrak ke konkret, atau sebaliknya, ada juga murid yang senang materi pembelajarannya disampaikan dari sederhana ke kompleks, tetapi ada juga yang sebaliknya. Seorang guru bisa menyiapkan pembelajaran dengan dinamika kesiapan belajar murid yang sangat beragam. Kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam 2 perspektif. Yang pertama sebagai minat situasional. Dalam perspektif ini, minat merupakan keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Seorang anak bisa saja tertarik saat seorang gurunya berbicara tentang topik hewan, meskipun sebenarnya ia tidak menyukai topik tentang hewan tersebut, karena gurunya berbicara dengan cara yang sangat menghibur, menarik, dan menyenangkan. Yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Minat ini disebut juga dengan minat individu. Seorang anak yang memang memiliki minat terhadap hewan, maka ia akan tetap tertarik untuk belajar tentang hewan, meskipun mungkin saat itu guru yang mengajar sama sekali tidak menyenangkan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk menarik minat belajar muridnya. Pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar dimanapun murid berada. Ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak struktur, dan sebagainya. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, atau terlalu terang. Pengaruh budaya, seperti santai dengan terstruktur, pendiam dengan ekspresif, personal dengan impersonal, dan preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar ada 3, yaitu visual, yaitu belajar dengan melihat, auditory, yaitu belajar dengan mendengar, dan kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence.
Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Kecerdasan tersebut adalah visual spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, dan logik matematika. Berikutnya, yang harus dilakukan oleh guru adalah membuat perencanaan pembelajaran yang mengakomodir itu semua. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Kunci keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ada pada seorang guru. Guru harus dapat menggali data kebutuhan murid dan kemudian memetakannya dengan benar agar bisa membuat perencanaan pembelajaran yang bisa mengakomodasi beragam kebutuhan murid. Jika hal itu dilakukan dengan benar dan penuh kesungguhan, maka pembelajaran berdiferensiasi akan mampu membantu murid dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid tidak selalu harus melibatkan sebuah kegiatan yang rumit. Guru yang memperhatikan dengan seksama hasil penilaian formatif, perilaku murid, refleksi murid, dan terbiasa mendengarkan dengan baik murid-muridnya biasanya akan lebih mudah mengetahui kebutuhan belajar murid-muridnya. Membuat catatan tentang profil murid juga akan sangat membantu guru menyesuaikan prosesnya. Bagaimana keterkaitan antara materi dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 sangat terkait dengan modul-modul lainnya pada pendidikan guru penggerak, di antaranya pertama pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat alam, yaitu kondisi murid sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya, lingkungan tempat murid berada, dan kodrat zaman, yaitu perubahan yang terjadi. Kedua, pada modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Salah satu poin dari nilai-nilai guru penggerak adalah berpihak kepada murid, yang artinya harus bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Selain itu, peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, yang artinya harus mampu mengatur dan merencanakan pembelajaran dengan baik. Ketiga, pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Salah satu poin penting adalah guru penggerak harus mampu menggerakkan perubahan di sekolahnya masing-masing, terutama terkait dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Keempat, pada modul 1.4 Budaya Positif, salah satu poin penting yang berkaitan adalah guru harus berperan sebagai manajer yang di dalam menyelesaikan permasalahan murid harus menggunakan metode restitusi. Dalam metode restitusi, setiap murid harus diperhatikan kebutuhan dasarnya, karena biasanya kasus atau permasalahan murid dilandasi oleh salah satu dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, dan bisa saja salah satunya adalah kebutuhan belajarnya yang tidak terpenuhi. Demikianlah paparan saya terkait koneksi antar materi modul 2.1. Mari menjadi guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.